Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sophia dari PAI 5F. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling, yaitu mencari satu masalah yang mana masalah tersebut itu akan diselesaikan oleh beberapa pendekatan yang sudah dijelaskan oleh dosen pengampu. Adapun contoh masalah yang saya angkat yaitu penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Kemudian pendekatan apa sih yang dapat diterapkan kepada penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja ini? Adapun ada 5 pendekatan yang sudah Ibu dosen pengampu yang dijelaskan. Yang pertama ada pendekatan krisis, yang kedua ada pendekatan preventif, yang ketiga ada pendekatan remedial, dan yang terakhir ada pendekatan developmental. Kemudian pendekatan apa sih yang paling cocok gitu untuk masalah pergaulan bebas terhadap remaja tersebut? Menurut saya pendekatan preventif ini merupakan pendekatan yang paling bisa untuk mencegah pergaulan bebas di kalangan remaja ini. Karena pendekatan preventif ini merupakan pencegahan atau antisipasi terhadap masalah tersebut. Kenapa? Karena di zaman sekarang itu ya, yang dimana zaman sekarang itu kenakalan gitu, pergaulan bebas itu sangat sudah tidak asing didengar gitu. Karena apa sih masalah pergaulan bebas remaja itu? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan pergaulan bebas tersebut. Bisa jadi dari faktor pertemanan, faktor sosial, ataupun bisa disebabkan oleh faktor keluarga. Alangkah baiknya gitu kita sebagai seorang remaja yang pintar ataupun yang pandai gitu ya teman-teman, kita bisa membedakan mana gitu ya pergaulan yang baik dan mana pergaulan yang kurang baik, seperti itu. Kemudian kita juga sudah tahu ya, sudah dewasa pastinya, resiko dari pergaulan bebas tersebut itu apa sih? Apakah beresiko terhadap diri kita atau enggak gitu? Tentunya pasti beresiko ya teman-teman kalau emang kita melakukan pergaulan yang bebas. Adapun untuk mengurangi resiko dari penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja ini, yang pertama, sebagai peran seorang orang tua, nggak mungkin seorang orang tua itu membiarkan anaknya itu terjun kepada pergaulan yang bebas. Pasti si orang tua tersebut itu akan menasihati anaknya, yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin guru yang di sekolah itu bisa menasihati anak tersebut. Kemudian yang ketiga, mungkin seorang teman gitu ya, atau teman yang baik itu akan mengajarkan bahwasannya kamu itu harus gini, kamu itu harus gitu, seperti itu. Kemudian jika si anak remaja tersebut itu belum menerapkan gitu nasihat-nasihat yang sudah diberikan oleh kedua orang tuanya, oleh teman-temannya, bahkan oleh gurunya, bisa jadi si anak tersebut itu mengkonsultasikan gitu masalahnya terhadap guru bimbingan dan konseling ini gitu. Kemudian setelah itu si guru bimbingan konseling tersebut itu pasti akan bertanya, kamu sudah melakukan apa saja, seperti itu. Nah, dengan pastinya si anak tersebut itu akan bercerita bahwasannya saya sudah dinasihati oleh kedua orang tua saya dan lain sebagainya. Kemudian masih belum diterapkan juga oleh anak remaja tersebut. Kemudian peran kita sebagai guru BK itu memberikan gitu ya solusi yang terbaik untuk anak remaja tersebut. Seperti anak tersebut itu untuk mengikuti seminar-seminar ataupun seperti kajian-kajian yang ada di online gitu kan. Zaman sekarang itu sudah canggih ya, semua tentang kajian-kajian apapun itu sudah ada di YouTube gitu. Jadi bisa jadi tinggal ditonton di YouTube tersebut agar mempermudah anak remaja tersebut meredakan masalahnya. Mungkin sedikit demi sedikit gitu ya, hasil dari seminar, hasil dari menonton kajian-kajian tersebut, kemudian dinasehatin oleh
orang tua, oleh teman, oleh gurunya dan guru BK tadi, mungkin setelah itu dia akan merasa, wah sudah banyak nih kesalahan yang saya perbuat gitu. Mungkin dari situ seorang remaja yang salah pergaulan tersebut itu akan sedikit demi sedikit akan menyadari kesalahannya yang sudah dilakukan. Kemudian setelah itu, setelah guru BK tersebut menyarankan harus seperti ini, seperti itu, kemudian si guru BK tersebut itu harus mengevaluasi apakah saran-saran gitu ya atau program-program yang sudah guru BK tersebut berikan kepada anak remaja tersebut itu berhasil atau tidak. Jika berhasil, berarti program pencegahan atau pendekatan preventif ini sudah bisa disebut berhasil gitu. Jikalau belum, ya mungkin si guru BK ini harus memberikan program-program yang lain yang bisa dicerna dengan baik oleh remaja yang salah pergaulan tersebut. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.